Sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu ya dan tekan tombol loncengnya. Halo semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Husna. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. By the way, hari ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, dan tepatnya hari ini sudah hari kedua Ramadan. Dan bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman. Tetap semangat, tetap sehat dan fit. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan di video kali ini teman-teman, saya mau membuat stok bumbu dasar halus yang terdiri dari bumbu putih, merah, dan kuning untuk pemakaian Ramadan ya. Di sini bahan-bahannya sudah saya siapkan, dan yang pertama ini untuk bumbu dasar putih, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan sedikit jahe. Semua sudah saya potong-potong kecil seperti ini biar mudah untuk menghaluskannya ya teman-teman. Soalnya saya menghaluskannya menggunakan Magic Hand Blend, jadi agak susah halusnya kalau misalnya butirannya terlalu besar. Nah, di sini langsung saja saya akan menghaluskan dulu untuk yang pertama bumbu putih ya, teman-teman. Jadi langsung saja saya masukkan semuanya. Lalu saya tambahkan sedikit air biar lebih mudah menghaluskannya. Lalu dihaluskan sampai benar-benar halus. Jadi saya membuat bumbu dasar ini memang baru hari ini karena stok bumbu dasar di kulkas baru habisnya itu kemarin. Jadi saya buatnya baru hari ini lagi untuk stok pemakaian bulan Ramadan. Nah, ini sudah saya pindahkan dulu ke dalam wadah. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Kemudian lanjut saya akan menghaluskan bumbu dasar kuning yang terdiri dari bawang merah dan bawang putih. Lalu di sini ada serai, lengkuas, jahe, kunyit, dan kemiri. Yang pertama saya haluskan yaitu bawang merah dan bawang putihnya dulu. Soalnya kalau mau dihaluskan sekaligus, blendernya nggak muat teman-teman. Jadi yang saya haluskan bawang merah, bawang putih, dan kemirinya dulu. Lalu jangan lupa tambahkan air. Kemudian kita haluskan. Nah, ini juga sekedar tips ya teman-teman. Kalau membuat bumbu dasar putih, merah, dan kuning, sebaiknya kita menghaluskan yang bumbu dasar warna putih dulu, lalu warna kuning, kemudian terakhir warna merah, supaya kita nggak bolak-balik nyuci wadah blendernya. Jadi menghemat tenaga juga kan ya. Nah, ini sudah saya pindahkan lagi. Jadi seperti saya ini, saya menggunakan wadah blendernya itu untuk 3 jenis bumbu dasar ini tanpa dicuci ya teman-teman. Jadi diurut saja dari yang putih, lalu kuning, dan terakhir warna merah. Lanjut saya haluskan untuk bahan lainnya. Kalau teman-teman semua, apa saja yang sudah kalian persiapkan untuk persiapan bulan Ramadan ini? Nah, untuk yang terakhir saya akan haluskan bumbu dasar merah. Di sini ada cabai, lalu ada bawang merah, bawang putih. Saya menggunakan sedikit saja. Soalnya biasanya itu saya campur dengan bumbu dasar putih kalau misalnya saya mau masak. Kalau yang merah ini sebenarnya yang saya butuhkan hanya warna merahnya saja ya teman-teman. Untuk aroma wangi atau aroma bawangnya,
biasanya saya campur dengan bumbu dasar putih. Kalau misalnya saya mau menggunakan atau membutuhkan bumbu dasar warna orange, saya campur saja warna merah ini, bumbu dasar merah ini dengan bumbu dasar kuning. Dan saya menggunakan cabai merah besar dicampur dengan cabai keriting ya teman-teman. Kalau kalian mau menambahkan cabai rawit boleh, silahkan, sesuaikan aja dengan selera kalian. Nah ini sudah. Jadi ini hasilnya ketiga bumbu dasar yang sudah saya haluskan. Terus lanjut saya mau menumis bumbu dasarnya. Kita panaskan dulu minyaknya. Saya menggunakan minyak agak banyak ya teman-teman, karena minyak juga berfungsi sebagai bahan pengawet. Yang pertama saya tumis bumbu dasar putih dulu. Seperti tadi waktu saya menghaluskan yang putih dulu. Sekarang pun saya menumis yang putih dulu biar nggak bolak-balik nyuci wajannya. Nah kita haluskan. Oke, ini sudah mulai mengering, sudah mulai menyusut juga. Ini sudah matang ya teman-teman. Lanjut saya akan menumis bumbu dasar kuning. Seperti tadi saya panaskan dulu minyak, lalu saya masukkan bumbunya menggunakan wajan yang tadi tanpa saya cuci ya teman-teman. Nah diaduk-aduk sampai semua merata. Dan ini sudah menyusut juga, bumbunya sudah lebih kering. Ini sudah matang. Lalu saya akan lanjut menumis bumbu yang terakhir, yaitu bumbu dasar merah. Masih sama stepnya, dipanaskan dulu minyak lalu masukkan bumbunya. Dan saya juga masih menggunakan wajan yang sama tanpa dicuci ya. Kita tumis sampai bumbunya menyusut atau lebih kering aja gitu. Nah ini sudah kering, sudah menyusut. Ini juga sudah matang ya teman-teman. Nah teman-teman, lanjut saya mau membuat ayam ungkep. Di sini saya mencuci dulu ayamnya. Sebenarnya ayamnya sudah saya cuci terlebih dahulu, sudah saya bersihkan lalu saya masukkan ke dalam freezer. Dan sekarang saya cuci kembali untuk memastikan kalau ayamnya itu sudah benar-benar bersih ya teman-teman. Bersih dari gumpalan-gumpalan darah dan kulit-kulit ari atau kotoran-kotoran lainnya. Dibilas lagi satu kali lalu buang airnya. Nah, di sini saya menggunakan bumbu dasar kuning untuk ungkep ayam. Caranya itu, cara ngambil bumbunya itu seperti tadi teman-teman. Kita menggunakan sendok bersih dan kering agar bumbunya itu bisa awet, bisa tahan sampai 1 atau 2 bulan teman-teman. Lalu saya tambahkan daun bawang dan maksudnya daun salam dan daun jeruk. Kemudian saya juga tambahkan ketumbar bubuk dan lada bubuk. Aduk sampai rata lalu masukkan daging ayamnya. Jadi kalau misalnya bumbu dasarnya itu mau awet, tahan sampai beberapa bulan, beberapa minggu atau bahkan 1 sampai 2 bulan, itu semua tergantung dari penyimpanan dan cara kita menggunakannya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau awet, kita harus menggunakan atau mengambilnya menggunakan sendok kering dan bersih. Di sini saya tambahkan kaldu ayam bubuk dan garam, lalu saya tambahkan juga gula pasir dan sedikit air. Lalu kita aduk ratakan. Oke, setelah rata, ayam ini akan saya rebus atau saya ungkep sampai airnya kering atau menyusut. Jadi saya tutup dulu ya.
Nah, ini sudah kering ya teman-teman, sudah menyusut. Ayamnya sudah matang. Saya matikan api kompornya dan ini sudah selesai. Oke teman-teman, ini dia hasilnya. Bumbu dasar yang tadi saya buat, yang pertama di sini ada bumbu dasar kuning, kemudian ada bumbu dasar merah, lalu di sini juga ada bumbu dasar putih, dan yang terakhir ada ayam ungkep yang saya buat menggunakan bumbu dasar kuning. Masih panas ya teman-teman, kelihatan dari asap-asapnya. Jadi sekarang saya mau dinginkan dulu bumbu dan ayam ungkepnya. Setelah dingin saya akan masukkan ke dalam kulkas ya teman-teman. Oke, sekarang saya mau susun dulu di dalam kulkas karena bumbu dan ayam ungkepnya sudah dingin. Dan di sini saya mau menunjukkan sama teman-teman kalau saya menyimpan stok bumbu dasar itu di dalam chiller ya teman-teman. Jadi di kulkas bagian bawah, rak paling atas. Karena di bagian chiller ini suhunya dia lebih dingin dibanding rak-rak lainnya. Jadi bumbu-bumbu ataupun lauk yang enggak beku di sini bisa lebih tahan, bisa lebih awet karena suhunya lebih dingin. Jadi disusun-susun aja seperti ini. Jadi segitu aja teman-teman cara saya menyimpan bumbu dasar atau stok bumbu saya. Oke teman-teman, segitu dulu video saya untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa di like dan subscribe ya. See you next video, bye.